masih menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Saya Vivi Aleda Yahya dan sudah ditemani oleh pakar gizi kita, ahli nutrisi kita, Dr. Tan Shotyan. Dokter, kapan makanan itu layak punya label superfood, Dok? Prinsipnya begini, superfood itu yang zaman sekarang seringkali diangkat oleh orang-orang bule. Yang kebanyakan datang dari orang benua Eropa, benua Amerika. Mereka mengatakan superfood ini kalau dimakan secara rutin bisa mencegah penyakit kanker. Jadi momok yang paling kita takut ini sekarang penyakit kan bukan lagi TBC, bukan penyakit menular. Sekarang kita masuk ke dalam tren yang disebut dengan penyakit yang tidak menular, ya PTM. Yang di belahan dunia sana disebut sebagai non-communicable disease. Salah satunya adalah tentu kanker. Yang kedua adalah kerusakan pembuluh darah yang berakibat pada penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk stroke, termasuk serangan jantung dan sebagainya. Hipertensi. Nah, kita mengandaikan bahwa banyak sekali makanan yang kalau kita makan secara rutin itu bukan hanya sekedar mempunyai nilai kemopreventif, bukan kemoterapi ya, jadi tolong diluruskan. Jadi buat orang-orang yang mengatakan makan ini, makan itu, lalu kemudian yang udah punya kanker, lalu kankernya enyah begitu saja. Itu tidak benar. Itu ya? Tidak benar ya, jadi kita menggunakan istilah kemopreventif. Ya, atau disebut sebagai membantu dalam pengobatan kanker, ya, itu salah satunya. Dan yang kedua, memperbaiki bagaimana sel-sel tubuh itu kemudian memperbaharui diri. Jadi terutama dinding pembuluh darah menjadi lebih kenyal, darah menjadi encer gitu loh. Jadi bukan dipakai untuk mengobati stroke ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara yang disebut dengan superfood yang mempunyai efek untuk membantu dengan yang terapi. Ya, jadi istilah terapi makanan itu sebetulnya tidak ada. Nah, sebenarnya apa saja sih kandungan yang ada dalam superfood? Ya, dan superfood yang dokter maksud itu apa saja? Yang pasti superfood yang kelihatan ciri khasnya adalah nomor satu tidak diproses. Jadi kalau kita lihat di sini semua ini nggak ada makanan yang diproses kecuali yang sudah jadi seperti kayak arsik, seperti kayak naniura. Arsik maksudnya ini apa? Ini adalah ikan sebetulnya, ikan mas. Ini makanan orang Tapanuli. Ya, okay. Makanan orang Tapanuli. Tetapi itu masih kelihatan dalam bentuk aslinya. Okay. Jadi artinya masih kelihatan ada daging ikannya. Jadi bukan ikannya di dalam kemasan aluminium foil begitu ya. Baik, oke. Ya, jadi bentuknya masih mendekati dengan bentuk aslinya. Satu. Yang kedua, tentu kaya dengan warna. Jadi nggak mungkin banget superfood itu diproses lalu dimasukkan ke dalam plastik, terutama dalam bentuk makanan yang sudah jadi, yang sudah kemasan, yang sudah diolah. Apalagi kayak tablet sayur begitu itu mau pergi ke bulan ya, Vi? Ada orang mau bawa bekal gitu ya, mau ke bulan. Karena nggak suka makan di bulan sayur, soalnya nggak ada tukang sayur. Jadi sebab begini, dalam proses pengolahan industri itu banyak sekali justru kandungan-kandungan yang membuatnya menjadi super itu hilang. Termasuk antara lain warnanya, termasuk ada perubahan rasa. Nah, orang nggak seneng kan mulai makan makanan yang rasanya udah berubah. Seperti makan wortel, kalau misalnya wortelnya sudah dijadiin keripik atau wortelnya sudah dijadiin bubuk, tentu rasanya bukan wortel. Nah, supaya membuat dia rasanya kembali seperti wortel, seperti rasanya kayak cabai, tentu harus diberi penguat rasa, diberi penguat warna, ya nggak super lagi lah. Oke, nah kenapa harus mayoritas yang kita makan adalah makanan-makanan yang natural, yang bentuknya masih utuh seperti ini? Apa manfaatnya untuk tubuh kita, Dok? Prinsipnya begini, badan kita kan kenal dengan makanan seperti ini. Ya, jadi selama sekian generasi, selama sekian abad, sekian bahkan ribuan tahun, jujur ngomong sel tubuh manusia itu tidak berevolusi terlalu banyak. Gitu loh ya, tetapi yang saya khawatirkan sekarang makanan kita itu sudah berevolusi terlalu jauh ya. Bahkan pernah ada salah satu komen di Twitter yang mengatakan, dan saya rasa benar banget, yang pastinya bukan dari belahan bumi Indonesia, 80% yang kalian sebut sebagai makanan di supermarket, yang kalian bilang makanan, itu 100 tahun yang lalu bahkan tidak ada. Jadi bisa dibayangkan secara kasar, dan mohon maaf memang secara kasar kita katakan bahwa bisa jadi 80% penyakit yang kita alami sekarang 100 tahun yang lalu boleh dibilang jarang sekali. Gitu loh, atau almost it doesn't exist. Dan penyakit yang ada sekarang adalah akibat apa yang kita makan. Betul, ya, jadi mengatakan banyak dokter mengatakan penyakit akibat gaya hidup. Nah, kalau bayangin kalau pasiennya sendiri tidak dididik dengan istilah gaya hidup tuh yang kayak apa sih? Gitu loh, ya gaya hidup seperti apa? Atau dokternya nggak nyontoin kan? Coba gaya sebelum dokter mencontohkan kita gaya hidup yang seperti apa? Tadi sayur-sayuran yang masih bentuknya masih mendekati yang asli ya. Kalau begitu lebih banyak yang mentah,
Kemudian yang apa yang soalnya yang ini agak disiram air panas sepertinya. Yang normal dimakan mentah seperti ini kan normal dimakan mentah ya. Ini loose greens ya. Jadi tentu dimakan mentah ya. Tapi kalau misalkan yang perlu dimasak mateng seperti misalnya kailan, caisim, nggak normal deh kayaknya kalau dimakan mentah gitu loh ya. Jadi kita harus memperhatikan azas kenormalan juga, azas apa namanya kelaziman gitu loh ya. Nah, yang menarik adalah sekarang ini kontroversi di dunia kedokteran juga. Banyak orang mengatakan they believe, orang percaya bahwa makan sayuran berwarna hijau asam uratnya naik. Nah, ini sedih banget saya ya, sebab ini adalah suatu kepercayaan ya, kepercayaan yang tidak berdasar. Sebab pada kenyataannya kalau kita lihat di daftar, sayang saya nggak bawa daftarnya. Di daftar itu yang namanya purin, sekali lagi purin adalah salah satu zat pembentuk asam urat. Itu yang terdapat di dalam sayuran hijau begini bahkan itu kecil banget. Bahkan daging ayam aja tuh lebih gede purinnya. Apalagi kalau ikan, apalagi jamur itu lebih gede justru ya. Nah, yang dimaksud barangkali sayuran berwarna hijau yang dimasak. Seperti kayak kailan, daun singkong, bayam, itu kan nggak normal ya bayam dimakan mentah. Nah, seandainya toh mereka punya purin yang juga tidak melebihi daging ayam, itu purinnya itu justru akan turun dalam proses pemasakan. Nah, itu dia. Makanya Tuhan itu adil banget. Jadi kita itu diberi makan yang memang purinnya agak sedikit lebih tinggi, tapi makanan-makanan itu pasti dimasak. Dan proses pemasakan itu sendiri akan menurunkan kadar purinnya. Justru orang yang teriak-teriak asam uratnya tinggi, Vivi, itu biasanya orang yang sebetulnya sudah punya penyakit sebelumnya. Dari obesitas. Iya, jangan lihat-lihat saya dong. Enggak, saya. Dok, tapi masih ada soal kecambah. Kenapa kecambah itu begitu penting dan juga berbagai bumbu yang ada di Indonesia yang berlimpah di Indonesia. Pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia akan segera kembali.